Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kita ketemu lagi di pengajian Kitab Sunan Ibnu Majah. Kita masuk hadis ke 292. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bisanati ilal hafid Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qaswini rahimahullahu ta'ala qala babul fitrati, bab fitrah. Jadi fitrah di sini adalah kesucian, maksudnya adalah sunnah yang sudah lama yang dilakukan sebelum Nabi Muhammad. Jadi as-sunnah al-qadimah allati ikhtarahallah ta'ala lil anbiya. Jadi sunnah yang terdahulu yang sudah dipilihkan, diperintahkan oleh Allah kepada para nabi. Lah berhubung kita ini beragama seperti agamanya para nabi, seperti yang kita lafadzkan saat sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi an'amta alaihim termasuk di sini kan minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin, seperti dijelaskan di surat An-Nisa. Maka kesucian ini kita juga harus lakukan, ya. Harus kita lakukan ini, karena ini bagian dari agama, ya. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah sana Sufyan bin Uyainah An-Zuhri, juga dikenal dengan Ibnu Syihab, ya. An Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al fitratu kesucian iku khamsun, 5. Jadi 5 hal yang di situ termasuk kesucian. Atau di sini adalah lafadz hadisnya khamsun minal fitrati. Khamsun 5 minal fitrati, dari kesucian. Yang pertama adalah al-khitan. Khitan itu berkhitan, atau orang Jawa bilang sunat. Ini wajib untuk laki-laki, sunnah bagi perempuan. Ya kalau laki-laki ya itu ujung kemaluan itu dipotong, kuncupnya itu dipotong. Kalau perempuan ya tanya ahli sunat perempuan sana, lebih tahu tentang itu. Yang kedua adalah wal istihdad. Istihdad ini artinya adalah mencukur bulu kemaluan. Orang Jawa bilang jembut, mencukur jembut. Ya memang harus dibilang jembut, ya. Kalau misalkan dibilang bulu burung, itu nanti maknanya bias. Nanti bisa-bisa jenengan beli burung terus dipotong bulunya. Nggak seperti itu, ya. Sekalian diperjelas, nyukur jembut, segitu aja. Dan memang seperti itu. Jadi Allah tidak malu untuk apa ayatnya itu?
mengatakan kebenaran. Innallaha la yastahyi minal haqqi syai'a. Jadi Allah tidak sedikit pun malu untuk mengatakan kebenaran. Yes, dibilang betul jembut gitu aja, mau apa lagi. Nah, ini untuk laki-laki maupun perempuan. Lah, memakai kata al-istihdad artinya adalah menggunakan alat yang terbuat dari besi untuk mencukur jembut itu. Jadi al-istihdad ini kan dari kata hadid. Hadid itu kan besi. Ya, artinya apa? Memotong jembutnya itu menggunakan peralatan yang terbuat dari besi. Bisa pakai gunting, pakai apa? Pisau atau ya apalah, kalau peralatan zaman sekarang kan macem-macem ya. Wa taqlimul adfar, dan memotong kuku ya, memotong kuku, jadi biar nggak panjang-panjang itu. Wa natful ibti, dan mencabuti bulu ketiak, mencabuti bulu ketiak. Wa qasus sarib, dan merapikan kumis. Kalau qasus sarib ini perempuan insya Allah nggak punya kumis, berarti ini kewajiban laki-laki ya, kewajiban laki-laki. Lah, sunnah seperti ini sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu. Bahkan Nabi Ibrahim itu ceritanya khitan itu di usia lebih dari 80 tahun. Dan tidak secanggih sekarang ya, pakai laser atau pakai apa, enggak. Jadi pak calaknya belum ada dulu. Ngerti pak calak ya? Tukang nyunat itu namanya pak calak. Dulu Nabi Ibrahim pakai kapak itu untuk khitan. Hadatsana Abu Bakri bin Abi Saibah sana Waqi sana Zakaria bin Abi Zaidah an Mus'ab bin Saibah an Talqi bin Habib an Abi Zubair an Aisyah. Qolat, berkata Aisyah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asrun 10 minal fitrah, dari kesucian. Jadi asrun minal fitrah ini dari ilmu balaghah disebut taqdimu ma takhiruhu apa? Lupa saya. Jadi taqdimu ma bahasanya apa sih? Jadi mendahulukan sesuatu yang seharusnya ada di belakang. Ya, mendahulukan sesuatu yang seharusnya di belakang. Taqdimu ma haqquhu takhir. Oh ya, seiling aku. Ya kadang lali, biasa menungso. Jadi taqdimu ma haqquhu takhir. Jadi mendahulukan sesuatu yang seharusnya ada di belakang. Lah, dalam ilmu balaghah konsekuensinya ini apa? Biar seseorang yang mendengarkan itu perhatian. Jadi menarik perhatian orang yang mendengar. 10 minal fitrah. Begitu sampean ngomong gitu kan, orang yang mendengarkan kan langsung apa? Memusatkan perhatiannya ke jenengan, kan gitu kan. Ya. Jadi taqdimu ma haqquhu takhir. Jadi mendahulukan sesuatu yang seharusnya ada di belakang. Tujuannya biar para pendengar itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi itu
bagian dari ilmu balaghah ngono kuwi. Ngono. Ya. Jadi seni bahasa itu memang ada. Nggih. Terutama combe-combe maklar ngono kan duwe seni bahasa. Termasuk sing biasa nginterogasi maling iku apa? Hah? Harus tahu seperti itu karena memang dia harus giring seseorang untuk bisa ngomong kan gitu kan, tertarik terus bisa ngomong ngaku kan gitu. Jadi dalam beragama itu sisi-sisi seni itu memang ada gitu loh. Jadi enggak sepaneng lihat tulisan itu enggak. Jadi sisi-sisi seni itu ada. Kalau pengen tahu ya memang konsekuensinya sampean belajar ilmu alat, bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah. Yang mana di situ ada mantik, ada badi dan lain-lain. Yang pertama adalah qasus sarib, merapikan kumis. Jadi dirapikan ya. Umpama sampean cukur gundul ya enggak apa-apa. Jadi kalau qasus sarib ini ya maknanya adalah merapikan kumis. Ini bagi laki-laki ya. Wa ifa'ul lihyah, dan membiarkan jenggot. Jadi dibiarkan. Wasiwak, dan siwak. Wal istinsak, dan itu tadi memasukkan air ke dalam hidung saat wudhu. Jadi bersamaan dengan berkumur. Ya, ambil air, berkumur, terus dimasukkan ke mulut sebagian, terus dihirup sebagian, tapi dikeluarkan lagi. Nah, ini fungsinya adalah mengusir setan yang tinggal di lubang hidung. Jadi pada saat kita tidur, setan itu biasanya tinggal di lubang hidung kita. Nah, itu cara ngusirnya ya dengan istinsak ini. Jadi menghirup air ke dalam hidung lalu dikeluarkan lagi. Bilma'i, dengan air. Ya. Wa qasul atfar, dan memotong kuku. Ya. Memotong kuku. Wa ghuslul barojim, dan membasuh ruas-ruas, atau orang Jawa bilang selempitan apa, jari-jari tangan. Jadi ruas-ruas ini dibasuh. Yang tempat-tempat yang nyelempit-nyelempit, yang biasanya pada saat dibersihkan itu kelewatan di situ. Ya, jadi tempat-tempat yang nyelempit-nyelempit, yang biasanya tersimpan kotoran di situ, itu dibersihkan. Natful ibti, dan mencabuti bulu ketiak. Halqul anah, dan menggundul jembut. Ya. Jadi bahasanya halqul anah. Kalau yang di depan tadi al istihdad. Ya tinggal digabungkan saja, enggak usah repot-repot. Berarti jembutnya dicukur gundul menggunakan alat yang terbuat dari besi. Ngono ae. Jadi adanya, saya ndak menjelaskan banyak-banyak dalam ngaji Sunan Ibnu Majah ini, tujuannya memang biar penjelasan suatu hadis itu dijelaskan dengan hadis yang lain. Hadis segini tebelnya kok, ya kan? Nanti biar satu hadis dijelaskan hadis yang lain, hadis yang lain dijelaskan hadis yang lainnya lagi. Karena mau ndak mau yang namanya Quran, yang namanya hadis itu mempunyai konteks yang berbeda-beda, saling melengkapi, dan itu adalah satu kesatuan yang tidak boleh
dipisahkan. Makanya dalam ngaji itu harus urut, harus lengkap memang. Kalau ndak urut, nah ketipu nanti. Ketipu. Wan tikosul ma' Wantikosul ma' itu artinya adalah menyiram air. Jadi secara makna memang mengurangi air, artinya adalah menyiram air dalam artian cebok. Ya. Habis apa? Kencing, berak itu cebok. Jadi selama ada air ya ceboknya pakai air, ndak usah pakai tisu atau batu. Nggih. Jadi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi yuhibbul mutatahhirin ini diriwayatkan memang Masjid Quba itu orang-orangnya itu suka bersuci. Artinya apa? Mereka itu kalau cebok itu menggunakan air, tidak menggunakan batu, apalagi tisu. Ya. Jadi cebok pada saat kencing atau buang air. Yakni yang dimaksud oleh Nabi adalah al-istinja. Istinja itu cebok. Qala berkata sapa Zakaria. Qala berkata sapa Mus'ab. Wanas itu dan lupa aku al-asirah pada yang ke-10. Nabi bilangnya 10. Tapi aku hanya mampu menyebutkan 9 karena yang 10 aku lupa. Ila kecuali antakuna jika ada apa yang 10 iku almat madho berkumur. Ya seandainya ya aku ndak lupa itu ya paling-paling ya yang ke-10 itu ya berkumur itu. Ya, biar jigong-jigongnya keluar bersama air yang digunakan untuk kumur. Hadasana Sahlu bin Abi Sahlin wa Muhammad bin Yahya qala berkata keduanya. Sana Abul Walidi sana Hamad an Ali bin Zaid an Salamah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir an Ammar bin Yasir. Ini salah satu sahabat yang awal-awal Islam, waktu dia masuk Islam itu disiksa ini. Yes, bersama golongannya Bilal itu, Ammar bin Yasir. Jadi Yasirnya ini juga disiksa mati. Ibunya Ammar bernama Sumayyah ini juga ditombak kemaluannya, mati juga. Nah, yang hidup Ammar ini, Ammar bin Yasir. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda dia Nabi. Minal fitrati dari fitrah. Ini sama tadi. Jadi takdimu ma hakkuhu takhir. Ya. Almat madhatu berkumur. Itu yang pertama. Wal istinsak dan memasukkan air ke lubang hidung. Sudah dijelaskan di atas tadi ya. Wasiwak dan bersiwak. Wakosus sarib dan merapikan kumis. Wataklimul atfar dan memotong kuku. Wanatful ibti dan mencabuti bulu ketiak. Wal istihdad dan mencukur jembut dengan menggunakan alat dari besi. Wa ghuslul barojim dan membasuh ruas-ruas. Jadi selempitan-selempitan jari tangan yang di situ biasanya tersimpan kotoran. Wal in tidhah dan cebok. Jadi mengguyur air, artinya cebok. Nggih. Ini bagian dari kesucian. Wal ihtitan dan berkhitan.
Jadi al-intidhah ini kalau kita hidup di masa sekarang mungkin membutuhkan air yang banyak. Nggih. Kalau orang zaman dulu kencing itu di tengah padang pasir sana. Jadi cukup diceboki kemaluannya cukup sudah. Nanti kencingnya itu biar kena sinar matahari sudah hilang kan gitu. Lah orang zaman sekarang itu kalau kencing di jeding ya, jeding. Ya otomatis membutuhkan banyak air karena di samping nyiram kemaluannya itu juga nyiram tempat kencingnya biar tidak bau pesing. Ya, tidak bau pesing. Kita lanjutkan. Hadatsana Ja'far bin Ahmad bin Umar, sana Affan bin Muslim, sana Hamad bin Salamah, an Ali bin Zaid, mislahu semisal hadisnya Abul Walid. Ya. Hadatsana Bisr bin Hilal As-Sawaf, sana Ja'far bin Sulaiman, an Abi Imran Al-Jauni, an Anas bin Malikin qala berkata Anas, kita diberikan waktu lana untuk kami fi qasis sarib di dalam merapikan kumis, wa halqil anah dan menggundul jembut, ya mencukur jembut pakai besi itu tadi ya, peralatan dari besi maksudnya. Wa natfil ibti dan mencabuti bulu ketiak, wa taqlimul atfar dan memotong kuku. Allah natruka bahwa tidak meninggalkan kami aksar lebih banyak min arba'ina lailah dari 40 malam. Ya, 40 malam itu sudah dipotong. Jadi kumisnya sudah dirapikan, kemudian jembutnya sudah digundul lagi, ketiaknya dicabuti, bulunya itu, kukunya juga sudah dipotong. Itu maksimal 40 hari, maksimal. Lah kurang dari itu ya baik ya. Kalau kuku ini seminggu sudah panjang, kumis juga sama, ya. Seminggu sudah panjang. Babu mayakulu, bab apa-apa yang datang. Saya ulang. Babu mayakulu, bab apa-apa yang berkata atau berdoa. Sapa rajulu, seorang laki-laki, idza dakhala, ketika masuk dia al-khala, pada khala itu maknanya tempat yang sepi. Ya, kalau sekarang bisa dimakna WC, ya WC. Jadi untuk buang air besar itu. Ya WC. Nah, zaman dulu memang nggak semuanya punya WC, ya. Kadang ya bawa cangkul ke kuburan atau kebun, nanti tanahnya dicangkul gitu ya, nanti berak di situ terus ditutup tanahnya, sudah pergi. Ada yang seperti itu, ada. Mbok cewek mbok gak roh, makanya ya seperti itu. Ya, seperti itu, memang tidak punya WC dan itu real, nyata. Nyata itu. Lah jenengan yang hidup di daerah yang banyak air, di kota, itu dengar omongan saya itu mungkin jijik atau gimana. Ya saya nggak ngarang-ngarang, memang ya kenyataannya seperti itu ya. Bawa cangkul di tempat sepi, dicangkul, terus berak di situ, terus ditutup, itu aja, pergi sudah. Dan kenyataannya seperti itu.
Ya sekalian untuk pupuk mungkin ya. Pupuk-pupuk pohon pisang gitu. Hadatsana Muhammad bin Basar, sana Muhammad bin Ja'far, wa Abdurrahman bin Mahdi, qala berkata keduanya. Sana Su'bah an Qatadah anin Nadri bin Anas an Zaid bin Arqam, qala berkata Zaid bin Arqam. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil khusyush, ya, sesungguhnya ini WC atau zaman dulu apa, jumbleng. Ya, jumbleng itu ya tanah digali, terus di atasnya dikasih kayu atau bambu. Ya, nah, terus orang buang air besar di situ. Ya, orang buang air besar di situ. Jadi yang langsung plung 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 gitu. Kalau penuh nanti di apa? Diuruk. Apa bahasa Indonesianya diuruk? Ditimbun tanah lah, nanti bikin lagi sebelahnya itu. Nah, itu. Kalau yang lebih modern itu di pinggir kali itu. Jadi begitu jatuh langsung dimakan ikan. Nanti ikannya dipancing. Itu kalau Indonesia di pinggir kali. Lah kalau di tempat-tempat yang jauh dari kali, dari sungai ya jumbleng itu tadi. Real itu real, nyata. Apalagi zaman dulu. Iku muhtadharatun, didatangi. Jadi didatangi oleh setan. Jadi kata al-khusus ini kalau dimakna WC atau jumbleng ini sebenarnya sudah makna modern. Kalau aslinya, jadi al-khusus itu adalah apa? Semak-semak. Jadi pohon atau kebun kurma yang banyak pohonnya itu, yang mana disitulah orang biasanya buang air besar. Jadi sebelum orang-orang punya inisiatif bikin jumbleng, bikin WC itu, al-khusus itu bermakna ya semak-semak. Jadi kebun kurma yang pohonnya dempet-dempet gitu kan. Jadi dempet-dempet terus orang buang air besar di situ. Itu biasanya didatangi oleh para setan, ada di situ. Ya. Fa idza dakhala, maka ketika masuk sapa ahadukum, salah satu kalian, falyakul, maka supaya berkata dia ahad, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzu, minta perlindungan saya, bika kepada engkau ya Allah, minal khubus, dari khubus. Khubus ini apa? Jamak dari khobis. Jadi setan-setan laki-laki ya. Wal khobais, dan khobais. Khobais itu jamak dari khobisah. Jadi setan-setan perempuan. Ya. Entah di situ kencing sembarangan terus kena setannya. Nah, ya, setannya mesuh, ancik aku diuyui. Awas kon yo ngono. Selentik manuk sampean. Hah? Benceng. Terus habis berak sampai rumah sakit. Ya. Karena memang apa, enggak doa itu tadi. Kejadian seperti ini banyak. Kencing sembarangan, berak sembarangan. Nah, ternyata di situ rumahnya setan. Nah, setannya enggak terima. Ya kan? Terus dibikin kesurupan orangnya atau diganggu sakit. Bahkan banyak yang meninggal gara-gara seperti ini. Nggih.
Jadi diusahakan berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khobais. Apalagi tempat yang kita belum tahu itu digunakan untuk buang air apa enggak, tempat-tempat asing ya. Dengan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta, kebelet, turun dari mobil, berak di situ, ndak doa, ternyata di situ ada setannya, ya sudah disantap sampean. Ya. Yeah. Tapi itu ada hikmahnya. Hikmahnya yo rezekinya tukang ruqyah. Sampean moro njaluk ruqyah kok. Kan gitu. Tapi kan seharusnya ndak perlu seperti itu kalau kita berdoa. Hadatsana Jamil bin Hasan Al-Ataki ya. Sana Abdul A'la bin Abdul A'la, sana Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah, wa hadatsana Harun bin Ishaq, sana Abduh qala sana Sa'id an Qatadah anil Qasim bin Auf anna As-Saibani an Zaid bin Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi. Fadzakara maka menuturkan dia Syu'bah al-hadisah pada hadis. Hadisnya sama seperti yang atas itu. Hadatsana Muhammad bin Hamid, sana Al-Hakam bin Basir bin Salman, sana Al-Khalat As-Sofar anil Hakam Al-Basri an Abi Ishaq an Abi Juhaifah an Ali. Qala berkata Ali, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sitruma bainal jin, penutup apa-apa antara jin wa aurati bani Adam dan auratnya anak Adam. Idza dakhala ketika masuk dia al-kanif pada WC atau ya jumbleng itu, an yakula jika berkata dia bani Adam bismillah. Ini ya bismillah. Jadi kalau nggak apal Allahumma ini a'udzubika minal khubus wal khobais, ya cukup baca bismillah. Karena itu bisa menutup aurat kita dari pandangan jin. Jadi tidak jarang kisah cinta antara jin dan manusia itu dimulai dari WC. Dimulai dari WC. Ya. Ya namanya juga setan kan? Ya, setan. Nggak tahu aturan kan? Aturannya memang manusia seneng sama manusia. Tapi kenyataannya ada, ya, harusnya kan laki-laki seneng sama perempuan, tapi kenyataannya ada laki-laki seneng pada laki-laki, perempuan seneng sesama perempuan. Berarti kemungkinan besar ada jin seneng sama manusia, ada, ya, dan itu biasanya dimulai dari WC. Jadi sampai dadi perawan tua gak ono sing ngerabi, ndak ada yang menikahi. Nah, kenapa dilamar mau nikah gagal? Nanti ketemu pacar lagi, ya kan? Sing pacaran loh ya. Sudah mau nikah gagal lagi. Nah, ternyata dia disenangi oleh jin. Ya, disenangi oleh jin. Laki-laki disenangi oleh jin ya ada. Jadi tidak rela jinnya kalau dia menikah. Seandainya menikah pun nanti diprovokasi biar cerai. Ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.